Suku Yanomami adalah kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah perbatasan antara Brasil dan Venezuela, tepatnya di kawasan hutan hujan tropis Amazon. Populasi mereka diperkirakan berkisar antara 25.000 hingga 35.000 orang, tersebar di beberapa ratus komunitas kecil. Mereka bukanlah suku yang homogen secara budaya. Yanomami adalah sebutan kolektif untuk beberapa subkelompok yang memiliki bahasa dan dialek berbeda, namun berbagi ciri budaya yang mirip. Bahasa mereka tergolong dalam rumpun bahasa Yanomaman, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan bahasa-bahasa besar lain di Amerika Selatan. Hidup di tengah hutan Amazon, suku Yanomami sangat bergantung pada alam. Mereka tinggal dalam rumah besar yang disebut Shabono, semacam bangunan melingkar yang menampung seluruh komunitas, bisa mencapai 100 orang atau lebih. Di dalam Shabono, keluarga-keluarga memiliki ruang sendiri, namun tetap terbuka tanpa sekat dinding permanen. Ini mencerminkan pentingnya kebersamaan dan kehidupan kolektif bagi mereka. Gaya hidup mereka sebagian besar bersifat berburu, meramu, dan berladang secara berpindah-pindah. Mereka menanam pisang, ubi, dan jagung di ladang kecil yang disebut roca, yang dibuat dengan cara menebang dan membakar sebagian hutan. Pria biasanya berburu hewan seperti monyet, babi hutan, dan burung, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan buah-buahan, kacang, dan serangga. Mereka juga memiliki pengetahuan botani yang luar biasa, terutama mengenai tanaman obat. Banyak tanaman di hutan Amazon yang bagi kita tampak biasa, tetapi bagi Yanomami, memiliki nilai penting untuk menyembuhkan penyakit atau digunakan dalam ritual. Sistem sosial Yanomami cukup kompleks. Mereka hidup dalam kelompok egaliter, artinya tidak ada kelas sosial tetap seperti di masyarakat feodal atau kapitalis. Namun, ada pemimpin informal yang dikenal sebagai headman atau kepala komunitas, yang biasanya dihormati karena pengalaman, kemampuan berbicara, dan kepemimpinan dalam konflik. Salah satu hal yang unik adalah cara mereka menyelesaikan perselisihan. Ketika dua kelompok atau individu berselisih, mereka bisa mengadakan duel ritual atau adu kekuatan, seperti adu dada, chest pounding duel, atau perkelahian tongkat, sebagai bentuk penyelesaian konflik. Namun, ini dilakukan dengan aturan tertentu dan tidak selalu berujung pada kekerasan ekstrim. Kepercayaan Yanomami bersifat animistik. Mereka percaya bahwa semua benda di alam, baik itu pohon, batu, hewan, sungai, memiliki jiwa atau roh yang disebut sapiripa. Para dukun atau syaman memainkan peran penting dalam menjembatani dunia roh dan dunia manusia. Melalui ritual dan penggunaan zat halusinogen seperti yakoana, para dukun berkomunikasi dengan roh untuk menyembuhkan orang sakit atau memohon perlindungan. Ritual pemakaman mereka juga menarik. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya dibakar dan abunya dicampur dengan pisang yang difermentasi, lalu dimakan oleh anggota keluarga. Ini dianggap sebagai cara menghormati roh si mati dan menjaga mereka tetap hidup dalam komunitas. Sayangnya, suku Yanomami menghadapi berbagai ancaman besar, terutama sejak abad ke-20. Salah satu yang paling menghancurkan adalah masuknya penambang emas ilegal ke wilayah mereka. Para penambang ini tidak hanya merusak lingkungan dengan merkuri dan pembukaan lahan, tetapi juga membawa penyakit seperti malaria dan influenza yang mematikan bagi masyarakat Yanomami yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit modern. Pemerintah Brasil sebenarnya telah menetapkan wilayah Yanomami sebagai reservasi adat yang dilindungi, seluas hampir 100.000 km persegi.
Namun, penegakan hukumnya sering lemah, dan invasi wilayah adat terus berlanjut. Selain itu, pembangunan jalan dan proyek infrastruktur yang masuk ke hutan Amazon juga mengancam isolasi dan keseimbangan budaya mereka. Organisasi seperti Survival International dan beberapa tokoh lokal, termasuk dukun dan aktivis seperti Davi Kopenawa Yanomami, berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Davi bahkan menulis buku berjudul The Falling Sky, yang berisi cerita hidupnya dan pandangan dunia Yanomami, serta kritik terhadap penghancuran hutan. Suku Yanomami adalah cermin dari masa lalu umat manusia, hidup secara komunal, dekat dengan alam, dan kaya akan pengetahuan tradisional. Tetapi mereka juga bagian dari masa depan, jika kita bisa menghormati dan melindungi mereka. Di tengah dunia yang cepat berubah, keberadaan mereka mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan, solidaritas, dan kesederhanaan hidup. Semoga informasi singkat di video ini bisa berguna, dan mampu menambah wawasan. Nantikan video singkat menarik berikutnya.